Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Anggotanya yaitu Jajang Setiawan, Jihan Kusuma Putri, Charles Pitora, dan Muhammad Irfan. Kita lanjut ke slide pertama ya. Nah, tujuan adanya sejarah ekonomi Islam ini apa sih? Yang pertama, menyajikan garis besar perekonomian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran implementasi ekonomi Islam. Yang kedua, menyajikan perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai bukti kekayaan hasanah intelektual dunia Islam dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, dilihat dari sejarah ekonomi Islam, pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi profesional atau konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak akan terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup manusia. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup dari manusia sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah. Kemudian, perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kalian ketahui bahwa kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim pada saat itu adalah teladan terbaik dalam implementasi Islam, termasuk bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, karakter umum. Bisa kita lihat bahwa komitmen tinggi pada etika dan norma, serta perhatian besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Dan yang ketiga, instrumen yang digunakan adalah pasar, negara, dan masyarakat secara profesional. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian di masa Rasulullah SAW. Yang pertama ada mata pencarian. Di masa Rasulullah, mata pencarian yang sangat familiar itu yaitu berdagang, bertani, dan berkebun. Lalu ada peranan pasar, al-hisbah, dan baitul mal dalam perekonomian. Yang ketiga ada APBN pada masa Rasulullah SAW. Yang belum tahu APBN itu apa? APBN adalah berfungsi sebagai otorisasi. Artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan berbelanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah SAW dari kaum Muslim. Di sini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada zakat, kedua ada USR 5-10%, yang ketiga juga ada USR 2,5%, yang keempat ada zakat fitrah, kelima ada wakaf, keenam ada amwal fadla, yang ketujuh ada nawaib, 8 sodaqoh, dan yang ke-9 gusmus. Dan bagi kaum non-muslim ada 3. Yang pertama jiyah, kedua qara, dan ketiga WSR sebesar 5%. Dan untuk umum ada 5. Yang pertama ada ganimah, yang kedua ada fai, yang ketiga ada uang tebusan, keempat ada pinjaman dari kaum muslim ataupun non-muslim, yang kelima ada hadiah dari pimpinan atau pemerintah negara lain. Selanjutnya, pengeluaran negara primer dan sekunder. Yang pertama ada biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. Lalu kedua ada penyaluran zakat dan USR kepada pihak yang berhak menerimanya menentukan ketentuan Al-Quran. Yang ketiga ada pembayaran gaji untuk wali, gadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya. Selanjutnya ada pembayaran upah para sukarelawan yang membantu dalam hal apapun, menjadi kayak buruh lepas gitu. Terus ada pembayaran utang negara. Ini mah pasti selalu ada ya, di setiap negara pasti punya utang. Dan selanjutnya ada bantuan untuk musafir di daerah-daerah tertentu gitu kan, kadang suka banyak musafir. Dan selanjutnya ada bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Selanjutnya ada hiburan untuk para delegasi keagamaan. Selanjutnya
perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Siddiq pada tahun 537 sampai 634 Masehi, yang pernah melanjutkan dasar-dasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kedua, zakat, banyak yang tidak membayar karena meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. Yang ketiga ada Baitul Mal diteruskan dan sistem pengajian aparat negara. Lalu selanjutnya ada pembagian zakat dengan porsi sama, jadi setiap orang mendapatkan hak yang sama. Lalu ada Utsman bin Affan pada tahun 577 sampai 656 Masehi. Ada zakat dan jizyah, ada supremasi kelautan, pelabuhan Islam pertama, ada komposisi kelas sosial. Lalu ada Ali bin Abi Thalib pada tahun 600 sampai 661 Masehi. Ada sederhana, keuangan negara dan mata uang negara. Lalu Umar bin Khattab ada di sektor pertanian, memberi hadiah bagi yang mengelola tanah tandus, dan bila gagal selama 3 tahun maka kehilangan kepemilikan tanah. Lalu ada saluran irigasi di daerah taklukan, membangun waduk, kanal, dan pintu air untuk kelancaran dan distribusi air. Lalu ada hukum perdagangan juga. Terima kasih. Sekian dan dilanjutkan oleh yang selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah penerus Nabi atau melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Nabi. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, seperti mengintensifikasi pemungutan zakat, memperkuat Baitul Mal, sistem gaji bagi pegawainya diperbaiki. Selanjutnya, pada pemerintahan Umar bin Khattab, banyak inovasi dalam perekonomian seperti memperkuat pertanian, pasar, Baitul Mal, sistem perpajakan, sistem tunjangan reguler, dan mendirikan Al-Difan. Selanjutnya, pengeluaran untuk tunjangan kita ambil dari nilai pemberian dan jumlah yang ditetapkan untuk diberikan. 5.000 dirham prajurit perang Badar dan Muhajirin pertama, dan 4.000 dirham untuk prajurit perang Badar dan Ansyar. 4.000 dirham untuk pejuang sejak Badar sampai perjanjian Hubaidiyah, dan 3.000 dirham pejuang sejak perjanjian Hubaidiyah sampai akhir peristiwa orang-orang murtad. 2.000 dirham untuk perang yang berjihad dalam barisan Islam, dan 500 dirham untuk satuan pasukan kelompok Mutsama, dan 300 dirham untuk satuan pasukan kelompok Syabit, dan 250 dirham untuk satuan pasukan kelompok Arabi, 200 dirham untuk penduduk Hajar dan Ubad, dan 100 dirham untuk anak-anak yang ikut serta dalam berbagai pertempuran. Periode pertama atau pondasi pada tahun 699 sampai 767 Masehi terdapat beberapa. Yang pertama ada Abu Hanifah, yang kedua masa pemerintahan Abu Yusuf, yang ketiga ada Muhammad bin Al-Hasan, yang keempat ada Abu Ubaid Al-Qasim, yang kelima Harith bin Asad Al-Muhasibi, dan yang keenam ada Ibnu Miskawih, dan yang ketujuh ada Mawardi. Oke, selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam atau kilasan tokoh dan pemikirannya. Poin yang pertama, pemikiran para sarjana muslim mengembangkan konsep-konsep Islam akan dibagaimanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada waktu itu. Selanjutnya, klasifikasi. Terdapat beberapa periode. Yang pertama ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode kontemporer. Pemikiran ekonomi dari timur Islam ke barat, timur ke barat. Banyak kemiripan antara pemikiran di dunia Islam dan barat. Kebetulan yang sama, yaitu sama idenya
Pemikir-pemikir barat secara langsung dan tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pemikir dari para sarjana muslim. Pemikir-pemikir barat melakukan plagiasi terhadap karya-karya sarjana muslim. Faktor indikasi satu sangat mungkin menunjukkan kecemerlangan pemikir muslim sebab mereka telah mendahului para pemikir barat. 2. Juga sangat mungkin karena 1. Pengaruh Islam terhadap ilmu pengetahuan di barat banyak diakui. 2. Banyak kesamaan ide dan praktek ekonomi di keduanya. Lalu ada kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam mencapai Eropa melalui 1. Mahasiswa dan cendekiawan Eropa Barat yang belajar Spanyol dan Timur Tengah. 2. Terjemahan karya-karya Muslim ke bahasa Inggris dan Perancis. Ketiga, melalui Andalusia, di mana kaum muslimin menetap di negeri ini sekitar abad 8. Melalui Sisilia, lalu ada melalui Perang Salib, ada juga melalui perdagangan antar barat dan timur lewat Mesir. Yang terakhir, para pengajar maupun literatur yang digunakan universitas di Eropa banyak berasal dari dunia Islam. Lalu ada kesamaan ide dan praktik ekonomi. Pertama, ada kesamaan praktik ekonomi di barat yang diadopsi dan diadaptasi dari dunia Islam. Misalnya, 1. Syirkah atau partnership. 2. Subtajah atau Bill of Exchange. 3. Hawala, yaitu kredit. 4. Funded, yaitu Special Larger Scale Commercial Institution, atau yang biasa disebut market gitu ya. Funduk itu seperti biji-bijian dan tekstil ditiru dari Baghdad, Cordova, dan Damaskus. Sementara Darus Tiras, pabrik yang didirikan di jalanan negara, didirikan di Spanyol. Lalu ada Sicilia dan Palermo. Mauna sejenis privat bank yang dikenal di barat sebagai Mauna, didirikan untuk membiayai usaha atau eksploitasi tambang besi dan perdagangan besi. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Saya Caspitora, Jian Kusuma Putri, Jajang Setiawan, dan Muhammad Irfan. Sekian, terima kasih. Walau mustanu fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.